Dan bagi para orang tua, cegahlah anak kita menjadi pelaku penyimpangan seksual dengan cara memperbaiki pola asuh. Tetapi untuk diri saya, tentu saja saya tidak menginginkan saya pribadi atau anak saya untuk melakukan fenomena serupa itu tadi. Dan untuk itu, maka coba diingat-ingat sekali lagi, apakah kita sudah melakukan pola pengasuhan yang baik kepada anak-anak kita? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sedang hangat diperbincangkan mengenai gay. Dan sebenarnya ini hanya salah satu di antara, kalau pernah dengar, LGBT. Dan sebenarnya juga sudah banyak public figure yang sudah menunjukkan dan mengakui kalau mereka ini adalah salah satu dari LGBT. Atau sebenarnya ada Q ya, satu lagi Q itu tadi, atau queer. Bener ya ngomongnya, queer ya. Dan di sini saya nggak mau untuk menghakimi atau mengomentari atau menunjukkan pendapat saya tentang hal ini. Tapi kebetulan ada sebuah artikel yang di-share oleh teman saya di Facebook. Dan artikel ini muncul di www.fatherman.id, bapak cowok, dibuat oleh Bendri Jaisyurahman, kalau saya nggak salah sebut namanya, atau ini di @ajobendri. Orang Padang berarti ya. Yang kebetulan ini sejalan dengan pengamatan saya. Maka untuk kalian semua yang ingin hujat atau mendukung, mungkin kalian tidak akan menemukan di video ini. Tapi ada satu hal yang menarik. Ternyata dari artikel ini kita akan tahu bahwa salah satu penyebab utama dari munculnya fenomena ini ternyata adalah hal yang akan dijelaskan di konten yang di-share oleh orang yang luar biasa ini. Saya nggak kenal dengan beliau, baru dengar namanya sebelum saya membuat konten ini. Saat saya membaca, saya seperti tersentak dan sepertinya ada satu hal yang menyadarkan saya, yang saya juga harap akan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk semua orang yang selalu atau terus mencari cara untuk membuat dirinya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Gak usah lama-lama, yuk kita akan lihat. Dan ini adalah postingannya. Sebelum saya juga mulai, saya akan sampaikan bahwa LGBTQ ini tadi itu ada banyak di sekitar kita. Bahkan banyak diantaranya ini adalah pesohor-pesohor yang mempengaruhi kebudayaan kita. Ini saya megang iPhone. Petinggi nomor 1 di Apple itu adalah seorang gay, yaitu Tim Cook. Dan kalau dilihat dari pengalaman pribadi, saya sudah berinteraksi dengan mereka sejak saya berusia kecil. Saya ingat penjahit yang menjahit baju-baju lebaran kami waktu kami kecil dulu. Pemilik salon tempat saya dulu menggunting rambut saya. Beberapa orang saudara yang juga mungkin mereka sampai saat ini juga belum come out. Dan bahkan hingga saat ini saya hidup bersama dengan teman, sahabat, dan orang-orang yang saya anggap sebagai saudara sendiri yang memiliki jati diri seorang LGBTQ ini tadi. Dan hingga detik ini hubungan kami baik, sama seperti teman-teman yang lainnya yang tidak LGBTQ dan ya seperti kalian semua yang kebanyakan seperti saya juga. Sehingga mari kita kesampingkan semua isu kebencian, pembelaan. Marilah kita ngobrol ringan, anggap saja ini adalah preferensi saja. Mungkin saya umpamakan seperti ya saya memilih untuk tidak merokok, minum alkohol, nggak minum kopi juga, dan hal-hal yang lainnya. Maka semoga apapun yang saya sampaikan ini nanti akan berguna bagi kita apapun kondisinya. Di sini dituliskan gay, sekedar catatan bukan hujatan, sebuah evaluasi tanpa mencaci. Nanti kalau kalian cari ada di laman Facebook page-nya Bendri Jaisyurahman. Dan saya pikir ini yang membuka satu wawasan baru yang saya ternyata memiliki satu pengamatan yang sama. Jadi di sini ceritakan, sekitar 10 tahun yang lalu datang seseorang lelaki berwajah lugu menemui saya. Ini ya, si Pak Bendri ini tadi. Dengan malu-malu ia menyebut dirinya penyuka sesama jenis alias gay. Dan ini menggelisahkan dirinya selama bertahun-tahun. Menambah daftar banyaknya kaum gay yang datang ke saya yang sedang berjuang ingin kembali kepada fitrah. Begitu ujarnya. Namun pemuda ini mengaku wajahnya yang tidak rupawan, jadi ada sedikit kekurangan ini di wajahnya. Membuatnya tak diincar jadi pasangan kencan bagi gay yang lainnya. Gak ada yang mau menyentuhnya. Jadi meskipun ia gay, ia tak pernah melakukan aktivitas seksual yang lebih jauh dan ekstrim. Dan ini adalah hal yang justru malah dia syukuri. Awal mula ia cerita kalau memiliki keluarga yang harmonis, bapak ibu yang akur. Bahkan ia mengaku diperlakukan baik oleh kedua orang tuanya. Ia menduga asal muasal dirinya menjadi gay karena labeling bencong
yang diperolehnya semasa SMP dari teman-temannya. Dan itu yang dia anggap sebagai pemicu dirinya menjadi seorang gay ini tadi. Nah, jadi stop dulu di sini. Coba kita ingat apakah kita memiliki anak-anak atau kita dulu atau orang dekat yang diperlakukan seperti itu. Nah, ini menjadi lebih menarik saat kita memiliki orang yang mungkin mengalami hal yang serupa. Di tengah sesi konsultasi, saya bertanya hal yang ringan untuknya. Menurut kamu, bapakmu gimana? Ia hanya menjawab singkat, bapak baik, pekerja keras, jawabnya singkat, dan gak minat meneruskan. Saya pun melanjutkan bertanya, pertanyaan yang mengena sekali. Apa kenangan yang paling membahagiakan ketika bersama bapak? Pemuda ini pun diam dan mendadak menangis. Pelan-pelan air mata keluar dan pecahlah suara tangisan. Ia bilang, nggak tahu, nggak bisa jawab, dan terus menangis sesenggukan. Lumayan lama. Setelah tenang, saya ulang lagi pertanyaannya. Ia mulai berani menjawab dengan kalimat lumayan panjang. Bapak baik, suka ngasih banyak duit lewat mama. Tapi bapak ini sibuk kerja, cuek. Kalau di rumah lebih banyak diam, kalaupun bicara nadanya tinggi. Bukan karena marah, tapi memang kebiasaannya ngomong kayak gitu. Saya jadi cemas kalau ngobrol berdua sama bapak, jadi nggak ada hal yang bahagia pas bareng bapak, ujarnya. Dan cerita tentang bapak hanya sampai di situ. Dimana akhirnya saya simpulkan, ini penting, lelaki ini mengalami luka pengasuhan yang kadang tak disadari oleh para ayah, yakni diabaikan. Banyak ayah yang merasa bahwa sudah menjadi ayah yang baik selama tak pernah marah-marah ke anaknya. Tapi mereka tak tahu kalau cuek dan diamnya saat bersama dengan anak juga adalah hal yang menyakitkan. Apalagi kalau ini terjadi dalam waktu yang lama. Anak merasa dirinya tak diperhatikan, bahkan tak dibutuhkan. Istilahnya adalah unwanted children. Dan ini awal dari luka jiwa, seorang anak yang tak diinginkan. Ditambah labeling buruk lingkungan, bencong tadi itu, malah membuat luka ini menganga. Luka yang membuatnya haus perhatian lelaki dewasa. Inilah satu dari sekian penyebab terjadinya penyimpangan seksual. Saat dewasa, anak tak ada pilihan lain kecuali menikmati lukanya dengan menganggap penyimpangan seksual yang dialaminya adalah hal yang wajar. Padahal jauh di dalam nuraninya mereka meronta-ronta membutuhkan pertolongan. Tulisan ini sekadar menanggapi maraknya para kaum gay yang semakin eksis di sosial media. Mereka seolah-olah nampak bahagia padahal hakikatnya menderita. Bagaimana bisa bahagia jika menyelisihi fitrah? Ini ujar Pak atau Ajo Bendri ini. Maka menolong mereka jika memang itu yang diinginkan oleh sebagian orang yang mengaku humanis bukanlah membuatkan panggung buat mereka. Menjadikan mereka seleb akan membuat mereka semakin eksis dan makin menikmati luka. Dan euforia sebagai artis sesaat menjadikan mereka makin enggan mengobati luka mereka. Bahkan mencari cara agar luka ini makin eksis dielulukan banyak pihak seolah-olah mengganti dahaga akan perhatian dan figur ayah yang tak didapatkan semasa kecil. Singkatnya, selamatkan mereka dengan menyadarkan para ayah akan perannya dalam pengasuhan. Jika anak sudah terlanjur menyimpang, inilah saatnya sang ayah mengakui kesalahannya dan pelan-pelan mengobati luka jiwa anak dengan memperbaiki diri selaku ayah. Di sini beliau mendoakan semoga Allah selamatkan anak-anak kita dari penyimpangan seksual. Dan semoga Allah berikan petunjuk serta jalan kepada siapapun yang sudah terlanjur jauh agar kembali kepada fitrahnya. Sekali lagi, tulisan ini bukan hujatan ataupun pembenaran tentang kaum gay. Sebagai konselor yang sudah berkali-kali menghadapi klien seperti ini, maka membantu mereka kembali ke jalan fitrah adalah kewajiban kita bersama. Tidak menganggap penyimpangan mereka sebagai hal biasa, tapi tidak pula memerangi mereka kecuali bagi mereka yang terang-terangan memusuhi agama. Ajaklah mereka kembali ke jalan fitrah dengan cara yang santun. Di antaranya mengobati luka jiwa mereka yang terlanjur menganga. Dan bagi para orang tua, cegahlah anak kita menjadi pelaku penyimpangan seksual dengan cara memperbaiki pola asuh. Semoga Allah bantu dan mudahkan jalan menuju ridhonya. Amin. Nah, ini sebenarnya adalah satu hal yang banyak hal positif yang bisa kita ambil, terutama saat kita ternyata tidak atau kurang menyadari bahwa pola asuh antara ayah dan ibu, terutama ayah ya di sini, karena ayah ini kan kepala rumah tangga ya, ternyata menyebabkan banyak fenomena yang akhirnya menimbulkan kontroversial di masyarakat. Saya tidak ingin ngobrol jauh tentang, ya kalau pembelaan kan ada yang bilang bahwa oh ini bukan penyimpangan, bahwa ini sudah ada di genetik dan sebagainya. Saya tidak menyalahkan dan membenarkan hal itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah penyakit yang menular. Saya juga nggak mau berdebat di sisi itu tadi. Yang pada kenyataannya adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang juga saya sayangi. Saya sayang kepada mereka. Sesayang saya kepada orang-orang yang normal, kata society atau kata masyarakat. Dan mereka pun menyayangi saya. Ini sesayang orang-orang yang juga normal.
dan tidak melakukan praktek atau fenomena ini. Maka apakah ini penyimpangan atau tidak? Silahkan biar mereka yang memutuskan sendiri. Tetapi untuk diri saya, tentu saja saya tidak menginginkan saya pribadi atau anak saya untuk melakukan fenomena serupa itu tadi. Dan untuk itu, ini adalah sebuah pengingat untuk diri saya agar bisa lebih memperhatikan pola pengasuhan saya dan keluarga saya kepada anak-anak dan keturunan saya dan orang-orang yang saya sayangi. Agar hal ini bisa dihindari, maka coba diingat-ingat sekali lagi, apakah kita sudah melakukan pola pengasuhan yang baik kepada anak-anak kita? Dan yang paling penting adalah, mari kita tidak alergi untuk membahas sesuatu secara terbuka dan berdasarkan fakta. Menolak membicarakan ini di tempat umum, bahkan kalau menurut pendapat saya pribadi, ini juga bisa memicu penyebaran yang semakin meluas. Menghindari dan menafikan keberadaan mereka juga bukan merupakan sebuah jawaban. Meskipun tidak bisa dipungkiri, banyak juga orang-orang yang seperti itu berusaha untuk menarik orang-orang yang normal ini untuk menjadi seperti mereka. Tetapi kawan-kawan yang ada di sekitar saya, mereka semua tidak melakukan hal seperti itu. Maka jika kalian merasa bahwa apa yang mereka lakukan ini menyimpang, jangan malah memerangi mereka, menjauhi mereka, menghujat mereka. Tapi lakukan persis seperti mereka yang berusaha untuk mengajak orang normal menuju ke LGBTQ ini tadi. Dan kalau ternyata memang mereka sudah disampaikan dan mereka tetap memilih seperti itu, ya ini adalah hak mereka dan kita juga tidak akan boleh memaksakan apapun kepada mereka. Karena apapun itu mereka masih tetap manusia, bagian dari masyarakat. Bahkan beberapa dari mereka ini diberikan talenta yang lebih luar biasa dibandingkan kita yang normal ini. Dan alih-alih melakukan hujatan dan yang lain-lain tadi, mari kita doakan yang terbaik seperti kita mendoakan manusia-manusia yang lainnya. Semoga ini menjadi sebuah renungan, dan jika ternyata ada anggota keluarga yang mengalami hal yang serupa, ingin ngobrol, silakan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan atas sharing yang juga kita lakukan dengan menulis komentar di bawah sini. Dan salam untuk keluarga kalian. Sampai jumpa.